Halo guys, welcome back to my channel lagi. Terima kasih sudah mengklik video ini. Yang belum klik, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan notifikasi supaya video baru masuk ke beranda Anda. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan hari ini membahas biasa tamu podcast saya mengenai pekerjaan. Apalagi sekarang mencari kerja susah. Bagaimana tips dan trik kita mendapatkan atau bekerja atau intinya kerja lah. Oke, kita langsung saja perkenalkan. Sebelah saya ada. Silakan Pak dikenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Yoga. Sekarang saya bekerja di salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi. Ya, seperti itu. Sekarang Bapak kerja di badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi. Betul. Tapi sebelum itu, kenapa Bapak bisa bekerja di situ? Apa motivasi atau trik atau kenapa Bapak bisa bekerja di situ? Coba ceritakan latar belakang Bapak. Saya masuk kuliah 2011. 2011 berarti sudah sekitar 11 tahun. 10 tahun. Oh, 10 tahun. 10 tahun. Kan sekarang 2021. Jadi 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu. Saya masuk kuliah di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Mengambil jurusan teknik industri. Teknik industri berarti kuliah S1 teknik industri di Jogja ya. Ya. Oke. Nah, saya kemudian yudisium ya. 2015 akhir, wisudanya Februari 2016. Wisuda 2016 berarti sudah sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, sekitar 5 tahun yang lalu tamatnya. Kan setelah lulus kan, bahkan sebelum wisuda itu sudah mulai gencar cari kerja. Jadi memang kayak gitu. Ke fair kesana kemari gitu. Nah, bahkan saya sudah kayak setiap hari dari kan rumah saya di sebuah kabupaten di Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung. Nah, itu sudah makanan sehari-hari begitu. Saya dari Tulungagung ke Malang, itu berapa jam ke Surabaya. Tulungagung ke Malang berapa jam? Tulungagung ke Malang itu 4 lah. 4 jam. 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Tulungagung ke Surabaya? Tulungagung ke Surabaya sama. 3 jam juga. Oke. Itu setiap hari Bapak lalui untuk? Bukan setiap hari juga ya, pokoknya satu minggu itu. Satu minggu? Berapa kali? Ada 2 atau 3 kali ya mungkin. Itu untuk apa? Cari kerja? Ya, cari kerja, ikut job fair, ada undangan tes. Bahkan juga Tulungagung ke Yogyakarta juga saya jabanin. Tulungagung ke Jogja itu berapa jam? Itu sekitar 5 sampai 6 jam naik motor. Naik motor ya? Berarti tadi ini kegiatannya motor semua? Enggak, kalau yang ke Jogja kan dulu kan masih ada kos di sana. Oh, jadi bisa gitu ya. Kalau di Malang sama di Surabaya kan enggak ada tempat tinggal, jadi ya pulang balik ya. Pulang pergi begitu. Nah, itu biasa itu kalau kan biasanya kan job fair kan pagi jam 9 biasanya ya, 8 jam 9. Itu berangkat dari Tulungagung itu jam 2 pagi. Jam 2 subuh ya berangkat. Jadi pagi-pagi itu udah mandi, terus pergi ke terminal, naik bis ke Surabaya. Itu terus subuh-subuh sampai Surabaya. Nah, tinggal menunggu di tempat job fair, di tempat tes begitu. Itu sampai di tempat job fairnya itu sudah ada rame orang kah atau Bapak yang pertama datang kah? Ya kadang tergantung sih, kan kadang saya ngasuh dulu di masjid kan datang kan subuh sholat dulu. Terus kan juga perjalanan dari terminalnya ke Surabaya kan luas banget tuh. Itu butuh waktu. Bahkan ada saya juga dulu sempat 1 hari PP itu dari Tulungagung ke Bandung. 14 jam. 14 jam demi tes itu. Terus? Jadi itu sama, itu berangkatnya saya sore katakan jam 3 sampai Bandung itu jam subuh juga. Subuh berarti berangkat dari subuh sore jam 3 sore sampai subuh. Sampai subuh. Itu datang di terminal, di stasiun kan naik kereta itu. Dulu keretanya tuh dari Tulungagung ke Bandung itu cuma 75.000. 75.000 tiketnya. Tiket keretanya 75.000. Baru sampai Bandungnya pagi, itu numpang mandinya di SPBU. Karena nggak ada tujuan di Bandung toh. Tapi di baju pasti di tasnya bawa baju ujian ya, baju hitam putih atau enggak? Iya, kan dulu kan biasa tes pakai kemeja. Gitu. Bebas rapi lah. Nah, terus sampai
tes seharian, baru sorenya pulang ke Tulungagung. naik bus gitu. Jadi total itu kan perjalanan Bapak itu berapa lama waktu yang Bapak seperti itu, berapa lama? Nah, ini semua itu kan kalau yang pertama setelah saya lulus, alhamdulillah di bulan April kan saya wisuda Februari. Di bulan April saya sempat diterima di salah satu perusahaan itu yang beverage minuman ya, kopi ya. Ya, yang brandnya mungkin banyak orang yang tahu itu brand salah satu brand ternama lah transportasi ya di perusahaan kopi itu. Betul. Nah, itu kan pekerjaannya kan bisa semacam dibilang kontrak ya. Oh, sekarang zaman kontrak ya, PWKT ya, bukan ya? Iya, PWKT. Iya, PKWT. Di PKWT sekarang ini sistem kontrak kalau nggak salah. Tapi bukan maksudnya bukan, lebih tepatnya sih kayak ngerjain project begitu di sana. Oh, project. Jadi kami kayak project untuk menganalisa itu. Dulu saya nama bagiannya proses observation and improvement, proses di situ. Nah, itu nama nama bagiannya lah. Departemennya di situ. Ya, yang dilakukan di pekerjaan itu kan ya sudah dipelajari waktu kuliah. Jadi ya langsung dipraktekin aja apa yang dipelajari waktu kuliah di situ. Itu gimana kerjanya? Kerjanya itu kita lebih ngamati para teman-teman pabrik, mengamati ritme kerja mereka. Berarti Bapak masuk di situ karena Bapak jabatan S1 tuh berarti sudah ada posisi di situ, enggak? Atau masih biasa? Masih tetap biasa gitu ya. Mungkin bisa dibilang bukan staff juga sih karena ngerjain project ya. Kerjaannya itu setiap hari itu kita ngamati teman-teman yang di lini produksi. Jadi kami lihat aktivitasnya mereka itu ngapain aja. Jadi misal packing, ngelipat kardus atau apa begitu, itu kami susun itunya list pekerjaan mereka, setiap aktivitas sedetail-detailnya, lalu dihitung waktunya setiap aktivitas itu. Berarti Bapak kayak menganalisis kerja ininya ya, semua pekerjaannya berapa waktunya, ini berapa waktunya. Nah, berapa tahun Bapak kerja di situ? 6 bulan. 6 bulan. Memang 6 bulan. Oh, 6 bulan kontraknya. Jadi 6 bulan. Baru itu setelah 6 bulan itu Bapak memang melanjut situ atau Bapak keluar dari situ? Ya karena kontrak toh sudah selesai. Nggak diperpanjang kontraknya berarti. Biasanya kan ada juga tuh yang sistem kontrak itu 6 bulan, misalnya 1 tahun, 6 bulan aja diperpanjang lagi sama perusahaan, berarti nggak gitu? Iya. Kan di situ ada 3 tim. Saya tuh satu tim kan 2 orang. Saya itu tim terakhir yang masuk. Jadi tim yang lain itu sudah masuk duluan. Nah, mereka sudah sempat diperpanjang, sedangkan kami kan cuma dikasih waktu 6 bulan untuk menyelesaikan proyek itu. Nah, pas 6 bulan berakhir ini sudah selesai proyeknya. Itu kalau boleh tahu berapa gaji yang didapat di situ? Ingat saya dulu 3,5. 3.500.000 bersih. Nggak ada kayak tunjangan apa gitu, nggak ada bersih 3.500.000 bersih. Selama Bapak 6 bulan di situ kerjanya gimana? Capek, enak atau? Ya gimana ya? Itu kan Bapak pertama kali kerja tuh ya. Selamat kuliah itu gimana? Ya. Kayak excited karena wah ini perusahaan kopi. Jadi datang itu masuk pintunya aja itu yang tercium itu aroma kopi. Jadi kayak gimana ya, kan tahu sendiri aroma kopi kan bikin wangi, bikin senang, bikin semangat begitu loh. Kalau sedihnya sih ya capek karena kan tiap hari ngamati teman-teman. Mungkin ya kalau kita sendiri sedang diamati toh kita diamati dari jauh kan enggak enak toh ya pasti kayak dipantau, nggak bisa bebas. Tapi ya mau gimana, kayak begitu kerjaan kalau enggak begitu kan nggak bisa dapat data. Harus dipantau gitu. Itu kerjanya berapa jam satu hari? 8 jam. 8 jam satu hari selama 1 bulan tuh liburnya gimana? Sistemnya ritme shift kah atau dia Senin sampai Sabtu? Dulu sampai Sabtu, cuma hari Sabtu itu sampai jam 12 kalau tidak salah. Setengah hari berarti? Iya. Berarti Senin sampai Sabtu. Jam 12. Kenapa saya bilang itu? Karena ada biasa perusahaan itu kayak dulu saya juga pernah bekerja di perusahaan tuh yang shift 3 hari pagi, 3 hari malam, 3 hari libur gitu. Berarti ini liburnya cuma hari Minggu. Liburnya cuma hari Minggu kan, Sabtu setengah hari toh. Iya, berarti. Kenapa selain kontraknya tadi, Bapak kalau misalnya tadi kontraknya diperpanjang, Bapak mau lanjut? Kan dulu sempat sebelum selesai sempat kayak ada ya tes
kayak wawancara begitu. Wawancara. 3 tim tadi yang 6 orang, semuanya itu diwawancara. Diwawancara untuk bisa lanjut lagi gitu bisa. mungkin ya. Ya untuk ditawari posisi yang lain kan, itu kan posisi sekarang kan posisi itu kan project. Oh project kan, ya, berarti nggak tetap ya, bisa hilang, bisa ada, iya, bisa enggak, lanjut, bisa enggak. Nah, Oh. sedangkan ada lagi tawaran untuk tetap di perusahaan itu tapi bidang lain, departemen lain. Itu Bapak diwawancara juga? ya semua kan Nah, berenang. jadi Bapak kalah atau gimana? Ya karena belum rezeki sih kayaknya. Belum rezeki atau karena kalah? Karena saingannya lebih bagus. Ya bisa itu juga. Bisa juga ya. Ya tetap belum rezeki juga. Belum rezeki ya. Positif sekali orang ini. Berarti setelah tadi Bapak 6 bulan karena tadi diwawancara nggak rezeki lah kita bisa bilang. Bapak kemana lagi? Dapat kerja lagi kah atau belum? Nganggur lagi kah? Nganggur lagi selama itu tadi di tahun berapa? Tahun berapa kan, kalau maaf tadi tahun berapa? 2016 ya, bulan April ya. Tadi bulan April 2016. 6 bulannya itu jatuh di Oktober kalau nggak salah. 2016. Tapi masih tetap di tahun yang sama 2016. Dan setelah itu keluar dari situ Bapak berapa lama lagi nganggurnya? Keluar dari situ Oktober 2018. Terus masuk lagi di perusahaan sekarang 2018 Juni. 2018 Juni sampai itu sudah masuk di perusahaan sekarang. Oh, sekarang itu udah 2016 Oktober ke 2018 Juni. Berarti ada 1 tahun Bapak nganggur? 1,5 tahun lebih. 1 tahun setengah nganggur, benar-benar nganggur total atau memang ada kerja yang lain, buka ladang kah, tanam ganja atau ternak lele? Ya kan kita nggak tahu. Itu Bapak waktu itu pikiran Bapak itu apa? Kayak saya dulu kan juga pernah, pikiran saya itu jatuh sekali kalau misalnya susah cari kerja. Bapak pikirannya itu apa? Kalau saya sih yang pertama itu menentukan target dulu. Target? Nah, kan saya sudah pernah bekerja di perusahaan swasta, kayak begini rasanya. Terus kayak kalau melihat teman-teman, wah ini kok kayaknya dia aja bisa di perusahaan BUMN atau apa gitu ya. Berarti di dalam hati sendiri menanamkan itu ya. Harus bisa nih, harus bisa nih. Nah, gitu. Itu saya tanamkan dalam diri aku, pokoknya harus mau ke sana. Nah, selama itu 1,5 tahun lebih itu, nah apa yang saya lakukan itu ya selain cari-cari kerja ke sana kemari, lari ke sana kemari, itu juga kayak mau meningkatkan kualitas diri lah. Karena kayaknya saya itu gagalnya kayak kurangnya itu di kemampuan fisik. Kan dulu kan setelah kerja ya maklum lah, orang kerja kan pasti berat badannya naik. Gitu. Nah saya dari situ kayak ada niat dalam diri aku mau olahraga lah begitu. Nah akhirnya saya niati tiap hari olahraga, setiap hari lari begitu. Baik, selain itu supaya fisik juga, persiapan lah, mana tahu nanti ada suatu saat tes saya bisa gitu ya. Ya sudah tes kesana kemari sampai wawancara, terus tes kesana kemari sampai kesehatan. Dulu pernah sudah bela-belain jauh-jauh ke Jakarta untuk tes kesehatan, taunya enggak lanjut. Di perusahaan swasta atau BUMN? BUMN juga ya kayaknya itu dulu perusahaan infrastruktur kalau enggak salah. Waskita? Bukan, yang jalan-jalan itu infrastruktur. Wika Karya, pokoknya itulah. Ya pokoknya infrastruktur lah. Infrastruktur lah ya, tahu lah ya perusahaan apa itu. Kalahnya di kalau tidak salah itu kesehatan. Kesehatan itu kalau udah kesehatan tuh kan udah mau tahap akhir kan Pak ya. Setelah kesehatan kan wawancara ya biasanya. Ya, terus sempat dulu juga ke Jakarta tes sudah lulus kesehatan, sudah masuk wawancara itu di perusahaan pelayaran bukan BUMN yang bergerak di bidang itu kapal. Oh, yang antar pulau itu. Antar pulau itu sampai apa? Sampai wawancara. Wawancara juga? Sudah ke Jakarta. Sudah ke Jakarta untuk wawancara. Kalah? Iya, belum rezeki. Bukan kalah, belum rezeki Pak. Kayaknya bukan orang dalam. memang enggak ada orang dalam saya. Umur nih itu sana. Bapak enggak ada orang dalam berarti. Wow, luar biasa ya tanpa orang dalam. Bapak ini hebat sampai tahap akhir kayak gitu. Ya, gimana orang dalam orang tua kan wirausaha. Sempat ada kayak mitos di keluarga sendiri kayak keluargamu itu turun temurun tuh jadi pengusaha semua begitu. Jadi orang kok jadi pengusaha gitu. Ya, kayak didoktrin seperti itu. Jadi tapi aku tuh enggak mau. Masa enggak bisa sih? Iya benar sih. Kadang kita memang didikan dari orang tua atau faktor lingkungan juga mempengaruhi pola pikir dan psikis kita sebenarnya. Jadi seperti aku pingin ini, kita diusahakan tuh pingin itu usaha kayak bapaknya tadi kayak kata-kata quote yang bagusnya tadi.
orang itu bisa saya masa aku nggak bisa, padahal kan sama-sama ya kan pasti bisa itu seperti itu. Jadi Bapak masuk ke perusahaan ini kan tadi yang hampir perusahaan yang kayak bidang perkapalan atau pelayaran tadi kalah juga di wawancara. Yang ini kalau di perusahaan sekarang ini saya cobanya malah 3 kali. 3 kali. Ini Bapak nyoba pertama nyobanya di kalahnya di perusahaan yang sekarang saya tes pertama itu di Surabaya kalah di tes fisik kalau tidak salah. Kalah tes fisik di Surabaya. Di Surabaya. Yang kedua? Tes kedua di Yogyakarta. Tes laboratorium. Lab. Ini berarti kan sudah hampir tahap akhir ya? Iya. Semakin naik gitu loh. Semakin naik. Kan beberapa kali tes kesehatan gagal terus. Nanti saya penasaran. Apakah ada yang salah dalam diriku? Apakah ada yang salah dengan tubuh ini? terus Bapak berobat berarti? Enggak berobat sih. Kan makanya tadi saya heran, olahraga sudah, menjaga pola makan, makan makanan yang sehat juga sudah. Apalagi kurang tes kesehatan tetap aja gagal. Makanya saya inisiatif mau tes sendiri. Tes sendiri maksudnya? Tes kesehatan sendiri. Tes kesehatan sendiri di rumah sakit. Iya, di laboratorium. Terus biar tahu toh apa yang kurangnya, apa yang bisa diperbaiki. Nah, setelah tes itu ternyata ada salah satu masalah di organ saya. Jantung. Bapak punya penyakit jantung? Ya enggak tahu sih karena enggak dikasih tahu dokternya. Karena itu kan sempat tes, kan di tes kesehatan kan ada namanya tes EKG. Iya. Nah, di situ ditemukan keanomalian kayaknya ya. Ritme jantungnya anomali begitu. Terus disarankan sama dokter laboratoriumnya untuk tes lanjutan, tes treadmill di rumah sakit. Kan kalau treadmill kan lebih itu kayak semacam lebih akurat barangkali ya. Akurat apa yang ada di organ. Ritmenya kan lebih kelihatan jelas barangkali ya. Terus dari situ masih ditemukan itu ada gangguan, ada kelainan misalnya gitu ya. Kayak ada kejanggalan. Gitu. Disarankan untuk kateter terus. Kateter itu apa? Kateter itu kalau saya baca-baca sih dia tuh dalam apa ya? Kayak saya tidak salah dalam pembuluh darah itu kayak dimasukkan alat gitu untuk mendeteksi mana sih masalahnya di dalam dalam organ ini, pembuluh darah jantung ini gitu ya. Masa saya harus begitu? Nanti takutnya malah kenapa-napa kan? Ya ketakutan sendiri ya kan. Habis itu tadi yang berobat sebelumnya itu pakai biaya sendiri berarti ya? Biaya sendiri. Terus akhirnya saya kebetulan ada panggilan tes perusahaan yang sekarang ini. Jadi saya niati dalam kalau yang ini tidak lulus, yaudah saya nanti kateter aja. Kateter. Oh berarti sudah ada niat kalau misalnya saya nggak lulus di sini, saya coba ke kateter deh. Coba apa yang ada yang salah nih ke organnya. Betul kan? Biar tahu gitu. Kalaupun bisa diperbaiki ya bisa diperbaiki. Untuk kedepannya perusahaan yang lainnya gitu ya. Oke. Alhamdulillahnya kok malah lulus kesehatannya gitu. Sudah lulus tes lab. Ya alhamdulillah bisa sampai sekarang ini. Ya kayak kenapa Bapak mau masuk ke BUMN? Kan banyak perusahaan lain. Iya sih, karena sudah sempat nyoba di perusahaan swasta rasanya nggak enak. Itu sedikit gajinya. Enak sih, kayak apa ya? Pressure-nya lebih terasa ya, karena kan kalau di swasta tuh mungkin kalau kita nggak jago, kita nggak ini, posisi kita bisa digantikan dengan orang lain gitu. Mungkin kalau di BUMN ini, walaupun kita nggak jago tapi kita rajin dan tekun, kita ikuti semua prosedurnya bisa, mungkin sambil belajar lagi gitu. Bersyukur, berarti Bapak sekarang bersyukur ya masuk di sini ya. Kalau sekarang Bapak gimana gajinya? Lebih besar dari yang dulu apa yang sekarang? Besar sekarang. Kan ya ada konsekuensinya di balik gaji yang besar itu. Oh, ada konsekuensinya, ada plus minusnya lah ya. Betul. Bapak sudah menikah ya? Belum. Oh, belum berencana? Ya, insya Allah dalam waktu dekat lah. Kita doakan ya supaya lancar-lancar pernikahannya. Sudah ada calonnya ya? Ya. Sudah ada calonnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada calonnya. Kita doakan ya, karena saya tamu yang saya wawancari, alhamdulillah sudah ada calon, tapi nggak nikah. Ya mudah-mudahan kita doakan cepat nikah, cepat karirnya juga makin sukses gitu. Apa tips-tipsnya sama orang-orang atau teman-teman kita di sana yang baru tamat kuliah lah, yang susah cari kerja, mau di tempat SMA, tamat kuliah, atau yang bahkan udah berapa kali sampai sudah menyerah ke gagal, itu apa? Bisa kasih tahu nggak apa tipsnya sama mereka? Belajar dari pengalaman saya, yaitu tadi yang pertama tetapkan niat dalam diri, pengennya kemana. Pertama tetapkan niat, pengennya kemana. Terus
untuk menggapai itu, apa yang harus dilakukan? Misal kayak tadi, kayak saya kurangnya di sini. Berarti kita tahu kelemahan kita di mana. Betul, ya, tahu dulu kelemahan kita di mana, baru kita perkuat kelemahan kita. Betul. Terus kalau bisa ya sambil menunggu itu perbanyak skill. Perbanyak skill. Banyak skill dari diri sendiri, kayak misal mempelajari software apa. Berarti kita upgrade diri. Betul. Upgrade diri. Berarti itu poin-poin yang harus kita ini, dan yang paling itu tuh ya yakin sama kepercayaannya, sama agamanya, apapun agamanya itu diyakinkan gitu. Sama doanya jangan lupa. Doanya jangan lupa, sama doa orang sekitar ya, kita doa sama orang sekitar ya. Oke, terima kasih Bapak Yoga, semoga sukses terus usahanya, kerjanya, dan kita doakan supaya cepat melakukan pernikahan, lancar terus karirnya, dan sukses segalanya. Untuk teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi kami ingatkan, yang belum subscribe, tolong subscribe yang ada di bawah. Aktifkan notifikasinya, loncengnya, supaya video baru masuk ke beranda Anda. Oke, dadah.